Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan menjelaskan PPT yang kami buat, perancangan sistem informasi pembelajaran interaktif berbasis Android. Kelompok kami yaitu ada Chelsea Apresta, Virginda Putri Navrian, dan Nur Arifah Marsya Putri. Dosen pengampunya Ibu Sri Restuningsih. Baiklah, latar belakangnya dalam rumusan masalah. Latar belakang perkembangan IT membawa dampak signifikan pada pendidikan. Beralih ke pembelajaran digital, Android sebagai OS paling populer menjadi platform potensial. Namun, sistem pembelajaran interaktif berbasis Android yang optimal masih perlu dikembangkan di dunia. Model konvensional kurang menarik bagi generasi digital, maka sistem pembelajaran Android yang interaktif dan mudah dipahami perlu dikembangkan menggunakan model prototipe untuk mengakomodasi kebutuhan pengguna. Rumusan masalahnya yaitu ada bagaimana merancang sistem pembelajaran interaktif berbasis Android yang user friendly dan adaptif. 2. Bagaimana tahapan penerapan model prototipe dan proyek ini. 3. Bagaimana implementasi pemodelan sistem menggunakan UML. Tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan penelitiannya merancang dan membangun sistem pembelajaran interaktif berbasis Android, mengimplementasikan model prototipe sesuai kebutuhan pengguna, menggambarkan struktur dan perilaku sistem dengan diagram UML. Manfaat penelitiannya bagi siswa memudahkan akses pembelajaran yang menyenangkan dan interaktif, bagi guru memberikan platform modern dan efisien untuk materi dan evaluasi, bagi pengembang menjadi studi kasus dan referensi pengembangan aplikasi. Tinjauan pustaka, konsep dasar, sistem informasi, kombinasi teknologi informasi dan aktivitas manusia untuk mendukung operasi dan manajemen, khususnya dalam konteks pendidikan untuk proses belajar mengajar elektronik. Pembelajaran interaktif, metode yang melibatkan interaksi aktif siswa dengan sistem simulasi game, kuis, audiovisual untuk meningkatkan retensi dan pemahaman materi. Android, sistem operasi mobile berbasis Linux dari Google yang open source, unggul dalam fleksibilitas, komunitas pengembang besar, dan distribusi aplikasi mudah via Google Play Store. Tinjauan pustaka, model prototipe, dan UML. Model prototipe, pendekatan pengembangan perangkat lunak yang fokus pada pembuatan prototipe awal sebagai perantara pengembang dan pengguna. Keunggulannya adalah kemampuan mengakomodasi perubahan kebutuhan pengguna selama pengembangan. Tahapannya yang pertama ada kebutuhan awal, perancangan cepat, pembuatan prototipe, evaluasi prototipe, revisi prototipe, dan pengembangan akhir dan implementasi. Metode penelitian. Metode pengembangan, model prototipe dengan pendekatan iteratif. Tahapan meliputi analisis kebutuhan, desain awal, pembuatan prototipe, uji pengguna, evaluasi dan perbaikan, serta pengembangan akhir dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data, observasi, penggunaan media pembelajaran siswa, wawancara guru dan siswa untuk kebutuhan sistem, dan studi pustaka, penelitian terdahulu, jurnal, referensi terkait. Alat dan bahan. Bahasa pemrograman, Kotlin atau Java, IDE, Android Studio, database, Firebase, Realtime, database, Tool UML, Star UML, Lucidcard, perangkat, laptop, smartphone, Android. Perancangan sistem dan diagram UML. Di sini saya akan mendeskripsikan sistemnya. Sistem ini memiliki dua jenis pengguna, yaitu siswa dan guru. Siswa dapat mengakses materi, mengerjakan kuis, dan melihat hasil evaluasi. Guru dapat mengunggah materi, membuat soal, dan memantau perkembangan siswa. Sistem juga menggunakan animasi, suara, dan video interaktif. Pengguna dapat mengakses materi, kuis, dan forum diskusi. Admin dapat mengunggah materi dan memantau aktivitas pengguna. Sistem berbasis Android dengan antarmuka responsif dan interaktif. Di sini desain prototipenya yaitu menggunakan aplikasi seperti Figma atau Adobe XD untuk membuat antarmuka utama, halaman login, beranda materi, halaman kuis, forum diskusi, dan profil pengguna. Di sini saya juga akan seperti pada gambar, yaitu adanya use case diagram, yaitu menggambarkan interaksi antar pengguna
yaitu mahasiswa, admin, dan sistemnya. Activity diagramnya yaitu menjelaskan alur aktivitas dari login hingga menyelesaikan kuis seperti yang sudah terpapar di PPT. Yang ketiga yaitu adanya kelas diagram, yaitu menampilkan struktur data dari sistem seperti user, materi, kuis, dan diskusi. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan ini yaitu menjelaskan mengenai sistem pembelajaran interaktif berbasis Android ini memberikan pengalaman belajar menarik dan fleksibel bagi siswa, serta mempermudah guru. Model prototipe menghasilkan sistem sesuai kebutuhan pengguna. Perancangan dengan UML membantu visualisasi struktur dan alur kerja sistem. Implementasi teknologi mobile Android berpotensi besar mendukung pembelajaran digital. Sarannya yaitu pada pengembangan selanjutnya disarankan menambahkan fitur gamifikasi untuk motivasi belajar. Perlu penguji lebih luas dengan berbagai kelompok pengguna. Interaksi dengan LMS besar dapat meningkatkan interoperabilitas, dan juga disarankan juga mengembangkan versi web agar dapat diakses dari perangkat lain. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.